Pernah gak sih kamu dampingi seseorang dari nol, kamu percaya, kamu sabar, kamu jadi tempat dia pulang. Tapi setelah dia sukses, dia berubah. Bicaranya dingin, perhatiannya hilang, dan kamu mulai merasa seolah gak dibutuhkan lagi. Kalau kamu sedang di fase itu, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu gak salah karena mencintai dengan tulus. Tapi kamu perlu belajar cara menyembuhkan diri dengan cerdas, dengan pemahaman psikologi, bukan hanya perasaan. Dalam psikologi hubungan, perubahan sikap setelah seseorang sukses itu sering dijelaskan oleh dua teori besar. Pertama, self-enhancement bias, saat seseorang mulai merasa lebih baik dari lingkungannya, termasuk pasangannya Sedikides dan Greg, 2008. Kedua, social comparison theory Festinger, 1954, di mana orang cenderung membandingkan dirinya dengan yang lain, dan mulai mencari validasi baru setelah status sosialnya naik. Jadi kalau pasanganmu berubah, belum tentu karena kamu kurang. Kadang, dia sedang kehilangan arah identitas dirinya sendiri. Lalu, bagaimana cara menghadapi pasangan yang berubah setelah sukses? 1. Jangan buru-buru menyalahkan diri. Orang yang kamu dampingi dulu mungkin bukan orang yang sama sekarang. Psikologi menyebut ini sebagai identity shift, perubahan konsep diri akibat pencapaian atau status baru, Drigotas dan Rusbult, 1992. Kamu gak bisa mengontrol perubahan orang lain, tapi kamu bisa menjaga harga dirimu agar tidak larut di dalamnya. 2. Validasi perasaanmu, tapi jangan tenggelam. Merasa marah, kecewa, atau sedih, itu wajar. Tapi jangan biarkan emosi itu membuat kamu lupa siapa dirimu. Dalam teori Emotion Regulation Gross, 2013, kekuatan seseorang bukan di menahan emosi, tapi mengelolanya dengan sadar. Misalnya dengan journaling, berbicara pada teman yang netral, atau berkonsultasi dengan psikolog. Luka bisa jadi guru, asal kamu izinkan dirimu belajar, bukan hanya terluka. 3. Amati tindakannya, bukan kata-katanya. Dalam riset Gottman Institute, perubahan hubungan biasanya ditandai oleh withdrawal atau pasangan mulai menarik diri secara emosional, komunikasi jadi dangkal, dan muncul sikap meremehkan. Jika itu terjadi, kamu perlu berhenti berjuang sendirian. Hubungan sehat tidak bisa diselamatkan oleh satu orang saja. 4. Bangun kembali nilai dirimu di luar hubungan. Orang yang meninggalkanmu setelah sukses seringkali bukan kehilangan cintanya pada kamu, tapi kehilangan dirinya sendiri. Jadi jangan biarkan perubahan dia menghancurkan versi terbaik dari dirimu. Mulailah belajar, tumbuh, dan isi ulang harga dirimu lewat hal-hal yang membuat kamu berdaya lagi, kerja, komunitas, spiritualitas, atau karya. 5. Ingat, tidak semua kehilangan itu hukuman. Kadang itu perlindungan. Tuhan tidak mengambil sesuatu darimu tanpa alasan. Kadang, dia sedang menjauhkanmu dari seseorang yang tidak akan menghargai versi terbaikmu nanti. Dalam psikologi positif, ini disebut post-traumatic growth, proses di mana luka besar justru melahirkan kesadaran dan kedewasaan baru. Tedeschi dan Calhoun, 2004. Jadi, jangan takut kehilangan orang yang berubah. Takutlah kehilangan dirimu sendiri saat mencintai orang yang salah. Kamu layak dicintai bukan karena kamu berjuang duluan, tapi karena kamu berharga, bahkan tanpa harus membuktikan apapun. Sembuhkan dirimu pelan-pelan, dan percayalah, orang yang tepat gak akan berubah saat sukses. Dia justru akan ingin kamu sukses bersamanya. Kalau kamu ingin belajar membaca karakter, emosi, dan intuisi manusia lebih dalam, baca dua e-book ini. 1. Mengasah intuisi. 2. Mengenali sifat dan perasaan asli seseorang terhadapmu lewat ujian hidup. Link aku taruh di deskripsi. Follow juga Instagram dan TikTokku untuk konten-konten pendek seputar relationship, psikologi, kehidupan, dan filosofi. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Aku doakan, setelah video ini kamu lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari menemukan dirimu yang sebenarnya.